Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang rumus-rumus dasar dalam Microsoft Excel. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan rumus dasar seperti cara mencari nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah rata-rata, jumlah total, perkalian, dan juga pembagian. Nah, selain itu, di sini juga kita akan membuat eh, membuat kurva atau grafik ya. Oke, kita langsung saja ke yang jumlah total di sini ya. Nah, di sini jumlah total itu adalah penjumlahan dari nilai A dan nilai B. Untuk rumusnya yaitu di sini untuk mencari jumlah total yaitu sama dengan sum terus kurung buka, pilih nilai yang A dan yang B. Terus dikasih kurung tutup, terus enter. Nah, kalau setelah ini kita jangan panjang-panjang ya, sampai sini aja. Nah, ini dia akan otomatis seperti ini. Nah, terus kita lanjut ke perkalian. Nah, untuk perkalian di sini ini menggunakan simbol, di mana simbol perkalian itu adalah simbolnya bintang ya. Simbol perkalian itu ada bintang. Nah, di sini untuk menghitung suatu perkalian, yaitu hal yang pertama yaitu sama dengan rumusnya ya. Diklik yang A-nya atau yang angka 10, terus dikasih tanda bintang. Nah, untuk memunculkan tanda bintangnya, itu kalian bisa tekan shift terus tanda bintang. Nah, terus diklik yang nilai yang B-nya. Terus di enter. Nah, dia akan otomatis mengkalikan. Oke, gampang kan? Nah, terus selanjutnya itu kita akan membuat suatu pembagian. Nah, di mana untuk pembagian itu sendiri ini kita gunakan bukan titik dua ya. Untuk pembagian itu ada namanya garis miring atau slash kalau nggak salah gitu ya. Biasanya disebutnya slash. Nah, oke, kita rumusnya seperti biasa. Di sini kita kasih sama dengan, nah terus nilai A dibagi dengan nilai B. Terus kita enter. Nah, ini hasilnya bakal muncul seperti ini. Kita tinggal tarik saja. Ini hasilnya koma-koma karena di sini kan berbanding ya. 10 misalkan dibagi 20, 5 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke nilai yang terendah. Nah, nilai terendah ini sendiri itu kita bakal mencari nilai terendah dari nilai A. Dari 10 sampai 50. Nah, walaupun kita tahu nilai 10 itu adalah nilai terendah, tapi di sini kita pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Jadi anggap saja nilai ini banyak gitu ya. Jadi kita belum tahu nih nilainya. Nah, untuk mengetahuinya yaitu caranya sama dengan rumusnya ya, sama dengan min kurung buka tarik dari 10 sampai ke 50. Kurung tutup enter. Nah, benar kan sesuai bahwa nilai terendahnya adalah 10 dan di sini adalah 20. Nah, terus lawan dari kata nilai terendah ada nilai tertinggi. Perbedaannya itu hanya ada sedikit di rumusnya. Nah, di sini kan tadi kalau yang terendah itu min. Nah, kalau yang tertinggi itu adalah nilainya max. Nah, di sini kita kasih sama dengan terus max ya rumusnya. Terus kurung buka seperti biasa. Nah, ini dari 10 sampai ke 50. Terus enter. Nah, ini tinggal dikasih tarik. Nah, sama kan nilai tertingginya di situ 50 dan di sini ada 60. Nah, terus di sini ada jumlah rata-rata. Nah, jumlah rata-rata ini sama dengan mean ya atau jumlah keseluruhan dibagi banyaknya data gitu ya. Nah, di sini untuk rumusnya itu daripada kita menghitung satu-satu ribet ya, rumus rata-rata itu adalah sama dengan average ya, nih average
Nah, terus kasih dari 1 sampai 50. Oke, nah ini rata-ratanya berarti 30 ya. Nah, terus kalau ini rata-ratanya 40. Oke, sampai sini paham kan rumus dasar dalam Microsoft Excel? Oke, kalau sudah paham, kita bakal lanjut ke pembuatan grafik atau kurva. Nah, untuk pembuatan grafik atau kurva, itu langkah pertama, itu kita blok dulu nilainya. Nah, di sini kita bakal membuat nilai A dan nilai B ini dijadikan sebuah kurva atau grafik. Nah, di sini kita blok ya nilai A dan nilai B-nya. Nah, terus langkah selanjutnya setelah diblok itu kita klik yang insert. Nah, setelah itu di sini kan ada illustration, ada chart, spark list, spark line, filter link, text symbol, dan tabel. Nah, untuk kurva atau grafik itu kita bisa pilih di yang chart. Nah, ini bisa disesuaikan. Bisa yang pakai kolom ya, atau kolom, ada yang line, ada pie, bar, area, scatter, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita pakai yang line saja. Nah, di sini kita pakai yang pilih yang line ya. Terus kita pilih yang pertama. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai A yang ini, terus nilai B yang ini ya. Oh, ini nilai yang A nih ya. Ini nilai yang B. Ini perkembangannya sesuai ya. Jadi dari 20 ke 30, 40, 50 dan ke 60. Nah, terus kalau semisalkan kita ingin ingin mengganti bentuk kurva, itu kita bisa diganti secara keseluruhan atau kita bisa diganti hanya salah satunya. Nah, caranya jika hanya salah satunya, itu kalian pilih yang mana yang akan diganti bentuknya. Di sini kita klik ya. Nah, terus kita masuk ke layout, ke desain ya. Salah saya tadi. Masuk ke desain. Nah, terus pilih yang change chart type. Nah, kita rubah ke kolom. Nah, dia akan merubah si nilai yang B. Jadi si nilai yang B ini akan dirubah menjadi bentuk batang ya, diagram batang. Sementara si yang A karena tadi kita nggak dirubah, ini tetap ada pada diagram garis ya. Nah, terus jika kita ingin menambahkan judul pada kurva, itu kita langkah yang pertama itu kita masuk ke layout. Nah, terus kemudian masuk ke axis chart title ya, bukan axis title. Chart title. Nah, ini kita pilih yang above chart atau bisa juga yang center of light title, tapi saya lebih seneng pakai yang above chart. Nah, ini kita bisa kasih judulnya ya, kita hapus di sini daftar nilai kelas 11, kelas 12 misalkan. Nah, kalau sudah berarti si kurvanya ini sudah sudah benar atau sudah rapi ya. Oke. Sampai sini paham kan? Oh iya, ada yang ketinggalan. Nah, di sini kita misalkan membuat tulisan yang panjang misalkan daftar daftar nilai kelas 12 Darul Fikri. Nah, kalau seperti ini kan kita nerobos nih ya. Nah, kalau diginiin nggak ada gitu. Nah, gimana caranya biar si tulisan ini nggak nerobos gitu, atau ini bisa dalam satu dijadikan satu sel ya, atau satu kolom gitu. Nah, kalau misalkan datanya seperti ini, kita ketik di sini, ini dia akan otomatis hilang karena dia tertutupi. Nah, kalau kita ingin menggabungkan beberapa kolom, nah itu caranya kita blok dulu
kolom satunya. Nah, terus kita blok lagi kolom 2 sampai ke kolom yang ketiga ya. Karena di sini ininya sampai ketiga gitu ya. Ada kri-nya di sini nih. Berarti kita blok. Nah, terus kita pilih merge and center. Nah, oke. Nah, di sini udah tidak ada lagi ini. Jadi si kolomnya atau si selnya itu menjadi satu, ya kan? Tuh, lihat, kalian bisa edit dengan mudah. Jadi ketika ngeklik di tengah ataupun di yang ketiga, itu tetap modelnya seperti ini, ya. Paham kan? Oke, sampai sini sudah paham kan tentang bagaimana cara membuat sebuah kurva dan rumus-rumus apa sajakah yang digunakan sebagai rumus dasar dalam pembelajaran Microsoft Excel. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.